Sekarang kita lihat dulu soal ujian kita. Nah, ini dia soal itu. Kemudian ada 3 soal. Biasakan mengerjakan soal yang paling gampang dulu. Nah, kelihatannya menghitung ini volume ember ini yang paling gampang. Nah, kita kerjakanlah dulu. Nah, kita hidupkan depsi, kemudian ini kita geser ke kanan biar lebih enak gitu. New project, kemudian console application, C project, kemudian di sini kita bikin namanya volume ember. Nah, kemudian enter. Nah, selanjutnya seperti biasa kita ini hapuslah yang ini mengganggu ini. Nah, kita di sini melihat rumus menggunakan P. Jadi kita buat dulu include matematika titik H, kemudian define P sama dengan 3,15159. Udah cukup lah itu, titik koma. Nah, kemudian kita membuat fungsi menghitung luas kerucut terpancung. Nah, kita bikin float volume kerucut terpancung. Di sana diperlukan tinggi, float tinggi. Kemudian float R yang besar itu adalah R tutupnya, tapi di gambar ini R bawah. Kita bikin namanya RB. Kemudian ada lagi yang sebelah atas, float RA. Nah, cuman itu yang diperlukan di sini. Kemudian buka kurung, kita buat dulu penampungan sementara float for. Nah, volume kita bikin V saja dulu. Kemudian karena rumusnya banyak tanda kurung kalau kita bikin satu baris semua, kita hitung dulu bagian yang sederhana saja. V sama dengan P dibagi 3, kemudian dikali T. Nah, kemudian baru hitung lagi. Sekali lagi dengan memasukkan bilangan yang ini tadi, V dikali dengan RB, R bawah kuadrat, lalu ditambah RB dikali RA, kemudian ditambah lagi RA dikali dengan RA. Selesai. Kemudian return V. Nah, baru kita masuk ke program utama di sini. Kita cobalah membuat nama variabel yang akan diganti-ganti. Float T di sana, ya kita bikin aja tinggi. Kemudian RB, R bawah. Kemudian R atas, kemudian volume ember. Nah, berikutnya kita definisikan sebagai contoh tinggi sama dengan 50 cm. Oh, cm nggak boleh ditulis di sini nanti. Kemudian R bawah sama dengan 66
60,6 cm, R atas anggap 40,4 cm, ya sembarangan aja. Nah, sekarang kita kerjakan volume ember sama dengan pakai function volume kerucut terpancung dari float tinggi, koma, kemudian R bawah, koma, R atas. Selesai. Berikutnya kita cetak, print menurut format volume ember sama dengan, nah ini saya kira pasti besar bilangannya karena angkanya besar semua. Kita bikin persen 6 desimal dan 3 desimal di belakang koma, floating, kemudian pindah baris. Ini kita bikin dulu satuannya cm kubik. Nah, begini, kemudian koma, volume ember, titik koma. Nah, kita lihat programnya seperti ini. Kita jalankan, tapi kita compile dulu, mana tahu. Nah, ini volume ember. Kebiasaan ini ember. Nah. Oke. Nah, ini dia tidak kenal pi seperti ini. Mungkin dia mau huruf besar pi. Nah, kemungkinan compile. Nah, ini diminta juga huruf pi, huruf besar. Nah, compile. Kenapa dia nggak mau? Begini mungkin. Kenapa dia tidak mau? Coba kita bikin konstan. Karena dia kan konstan juga. Konstan pi, kemudian compile. Wah, sekarang udah mau dia. Jalankan. Nah, inilah volume ember itu. Tak berapa ini, itulah dia. Kemudian kita ganti lagi. Tinggi misalnya 25, seperti ember kita biasa di rumah. Kemudian bukan 25, itu 35 cm itu. Lebar bawah, lebar tutupnya atas kira-kira itu jari-jarinya itu cuman 20 lah, itu 15. Ya 15 cm lah. Nah, kemudian tapaknya itu kira-kira 9 cm. Nah, gitu lah, 9 jari-jarinya berarti sekitar 20 cm. Kita coba hitung. Nah, volumenya inilah 16.742,6 cm kubik. Nah, oke, udah selesai yang ini. Berikutnya kita lihat lagi soal ini tadi yang nomor berapa paling gampang. Yang paling gampang adalah nomor 1 ini. Nah, ini kan hanya ya hitungan-hitungan SMP dulu ini. Nah, lalu kita bikin itu namanya tinggi menara lah, tinggi tower. Nah, gitu. Sekarang ini sudah selesai, kita buat new project yang baru. Konsol, kemudian projectnya ini kita bikin namanya tinggi tower.
tower. Kemudian oke. Start yes. Save yes. Tinggi tower save. Nah, sama seperti yang tadi, ini saya biasa menghapusnya aja ini. Nah, kemudian kita perhatikanlah gambar kita itu. Untuk menghitung X itu, ya, itu didapatnya dari hitungan tangen. Nah, ya, tangen. Kemudian tangen dari 40 derajat yang paling besar itu sama dengan tinggi dibagi dengan jarak pandang 225 meter. Nah, kita selesaikan dulu persamaannya secara matematika. Kemudian kalau ini kita sederhanakan, dapatlah tinggi sama dengan 225 dikali dengan tangen 40. Nah, ini kita biasakanlah ini selalu include matematika header, karena tangen gitu dia pasti nanti error juga, dia minta nanti itu. Kemudian berikutnya untuk sudut yang di bawah, sudut yang di bawah itu yang 25 derajat, kita hitung lagi bahwa tangen 25 derajat sama dengan tinggi dikurang X. Karena X nggak ikut lagi di situ. Tinggi dikurang X. Kemudian pembaginya tetap 225 karena jarak. Nah, kita selesaikan yang ini dulu. 225 dikalikan dengan tangen 25 sama dengan T dikurang X. Nah, sehingga dapatlah di sini X sama dengan T dikurang 225 dikali dengan tangen 25 derajat. Berikutnya, nah, kita masukkanlah T ini dengan tangen 200. Nah, ini kan udah bisa ini dimasukkan ini 225 tangen A. Jadi X ini sama dengan yang ini. Ini T ini. Nah, T itu yang ini. Nah, tapi kita copy dulu ini, nanti lupa kita. Yang ini dulu. Nah, kemudian T-nya ambil yang ini. Biar jangan salah tulis. Nah, begini dia. Kemudian ada 225 dua kali di situ sama. Supaya sederhana persoalannya, kita buatlah 225 keluar. 225 keluar dari sini dikali dengan buka kurung tangen 40 kurang tangen 25. Nah, kalau kita pakai kalkulator, dapatlah ini sama dengan 225 dikali tangen 40 itu adalah 0,839 dikurang tangen 25 derajat 0,4663. Nah, setelah ini dikalikan, dapatlah X itu 83.
meter. Nah, kalau lengkapnya kali pakai kalkulator, beginilah dia. Nah, sekarang yang mau dirubah jadi function, itu adalah yang ini. Cuma yang ini. Jadi kita bikinlah persamannya, programnya function float. Kita bikin namanya tinggi X, karena itu yang ditanya. Adalah float dari jarak dulu. Jarak perlu 225 meter. Kemudian sudut. Sudut yang pertama kita bikin yang 40 derajat misalnya, boleh. Sudut yang pertama. Kemudian float lagi sudut yang kedua. Oh, ini ketinggalan floatnya. Nah, begini. Nah, lanjutnya ini kita buka program. Nah, kita bikin untuk menghitung sementara nilai X itu XX. Sembarangan saja. XX sekarang sama dengan jarak. Ini kan jarak ini. 225. Sebenarnya ininya yang jadi persamaan itu yang ini. Kita copy lah kemari. Ini yang jadi persamaan. 225. Kemudian tangen 40 derajat. Tangen 40 derajat adalah bikin tanda kurung tangen, karena ini ada 2 kali nanti ini pakai tanda kali kayak gini. Tangen 40 derajat. Nah, tangen 40 derajat itu dihitung dengan cara sudut 1 dikali dengan pi dibagi 180. Karena komputer berhitung radian. Ini kemarin itu yang persamaannya ini kemari. Kemudian ini nantilah kita, kalau kita enggak perlu nanti kita hapuslah. Kurang tangen sudut 2. Sudut 2 itu harus dikalikan dengan pi per 180. Sekarang kita lihat ini, kalau kebanyakan kurungnya kita hapus. Ini enggak mesti dikurung ini. Satu aja di sini ya kan, sampai ke ujung. Nah, kita lihat dulu. Masih ada sisa satu lagi. Kurung yang ini hapus. Nah, ini kurungnya itu. Ini kurung yang ini kurung yang ini. Sekarang ini lagi. Ini kurung yang ini. Udah pas. Nah, ini agak renggang, saya rapatkan biar cantik. Kemudian titik koma. Nah, berikutnya ini kita kirim ini ke nama fungsi return nilai yang diperoleh ke tinggi X. Nah, sekarang enggaknya perlu lagi kita tengok di sana. Kita lebarkan dulu ini sedikit biar muat layar ini. Gini. Ke tinggi X. Nah, inilah program kita di sini. Sekarang di sini kita isi apa yang perlu. Float. Nah, kita menghitung delta tinggi. Kita buat delta T. Kemudian sudut 1 kita bikin namanya alpha 1. Sudut 2 kita bikin namanya alpha 2. Kemudian berikutnya jarak pandang. Kayak gini. Oke. Nah, kita isi jarak pandang
sama dengan 225 meter. Kemudian alfa 1 sama dengan 40 derajat. Alfa 2 sama dengan 25 derajat. Berikutnya kita menghitung delta tinggi sama dengan, kita copy yang ini supaya jangan ada yang salah. Kita copy ini, copy ke sana, pindahkan ke sini. Cuman float-floatnya dihapus karena sudah didefinisikan, kita mau mengisi nilainya saja. Float-floatnya dihapus dengan cara seperti ini. Nah, dapatlah delta X. Tampilkan print menurut format delta T, itu yang X digambar sana, gitulah. Itu sama dengan persen, ya 2.4 lah kita bikin. Floating point, kemudian garis miring, pindah baris, lalu bilangannya delta T. Oke, titik koma. Seperti biasa kita compile dulu. Wah, dia minta nama di sini tinggi tower. Wah, ada salah. Kenapa salah? Pi. Nah, kenapa salah pi? Belum ada kita buat. Konstan pi sama dengan seperti bilangan kita tadi, 3,14159. Cukup lah itu. Coba lagi. Ini apa yang salah? Di sini tinggi X, float jarak sudut 1, sudut 2. Kita lihat dulu. Ini kan dari function yang disediakan, delta T float jarak. Ini jarak pandang ini. Jarak pandang. Gitu. Oke. Execute, compile. Masih salah. Sudut di sini bukan sudut lagi. Alfa 1, alfa 2. Sekarang compile lagi. Udah diam dia. Oke. Sekarang kita compile and run. X0. Wah, ini ada yang salah di mana? Seharusnya dapatnya 83. Nah, kita lihat dulu jarak ini sekali lagi. Ini jarak sudut 1, sudut 2, pi, sudut. Kemudian mana lagi yang salah? Kenapa bisa 0? Alfa 1, alfa 2, delta T. Ada yang salah kita bikin. (225) alfa 1 pi jarak. Dia rumus kita. Ini tutupnya di sana. Jarak di sini. Kenapa bisa 0? Nah, coba saya curiga dengan pi ini. Tidak mau dikerjakannya.
Sini kita ganti aja langsung. Jadi 0 dia jadinya di situ. Tapi sebenarnya ini nggak masuk akal. Tadi udah bisa. Execute run. Wah, mau dia. Nah, jadi kalau kita lihat ini sekarang jawabnya 85,87. Di sini 85,86. Ya, udah bisa lah itu. Cuma di sini ada yang aneh. Pi di sini nggak mau dia di sini dibuat pi. Sementara di soal yang tadi mau. Ya, nggak apa-apa, nggak mau dia. Nggak apa-apa, nggak mau. Nah, mungkin saja tak ada yang salah kita buat sesuatu tadi mana. Nah, yang penting dia hasilnya dapatlah seperti ini. Kemudian berikutnya soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu kita kerjakan dengan cara melihat persamaan ini, bahwa ini sekarang sudut yang ini untuk menghitung tinggi pesawat adalah tangen 15 derajat dari radar yang ini. Dari sudut yang ini tangen 35 derajat menghitung tinggi pesawat. Tingginya sama. Berarti tangen 15 derajat sama dengan tangen 35 derajat. Per X di sini 80 km. Nah, kalau ini kita buat di sini misalnya X, berarti di sini X kurang Y. Nah, begitu. Kita selesaikan dulu persamaan ini. Buat program baru. Program baru. New project. Console C project. Kemudian di sini kita bikin nama tinggi pesawat. Oke. Nah, jadi seperti soal nomor 2 tadi juga, kita selesaikan dulu persamaan matematikanya secara secara hitung-hitung SMP lah. Kita bikin dulu menghitung itu. Nah, supaya nampak soalnya tadi, saya geser lah ini ke sini. Dan ini beginilah. Ini kan kita bikin di sini X1 X2, maka X1 dihitung dari 30 km dikurang X2. Nah, kita anggap yang ini X1, yang ini X2, yang ini X1. Nah, berikutnya ya sampingnya aja pun nggak apa-apa lah, terlalu banyak nanti bawah baris-barisnya. Berikutnya dapatnya di sini adalah X2 sama dengan 30 km kurang X1. Nah, sekarang kita hitung tinggi pesawat dengan Y. Y sama dengan X1 tangen 15 derajat. Nah, kayak gitu dia. Lalu dengan yang ini, Y juga dapatnya dengan X2 tangen 35 derajat. Sama dia. Nah, karena sama dia, ya kita samakan. Nah, ini kan sama dia. Copy aja ke bawah karena sama. Jadi yang ini, ya di sini kita hapus lah ini. Ini sama dengan ini. Nah, begitu dia. Nah, berikutnya kita selesaikanlah persamaan ini lagi. Kita kan mau hitung dulu secara matematika. X1 per X2 itu sama dengan
tangen 35 derajat dibagi tangen 15 derajat. Nah, karena kita perlu mendapatkan nilai X1, kita pindahkanlah X1 dan X2. X2 dikali dengan tangen 35 dibagi tangen 15. Nah, pelan-pelan aja. Berikutnya, X1 ini, nah, diambil dari nilai X2 yang ini. Ini yang sekarang X2. Nah, ini X2 ini sekarang ini. Ya, X1, X2, oh ini salah ini. Pas ya. X1 sama dengan X2 kali tangen 35 derajat ya, baru inilah kita pindahkan kemari. Copy lah ini kemari. Gini. Supaya jangan salah, itu kurung dulu lah. Kurung ini. Kurung begini. Ini juga kita pindahkan kemari. Kurung di sini. Selesai dia. Dia jangan bandel. Nah, berikutnya, nah sebenarnya mau X1 mau X2 boleh juga lah, tapi yang paling pas inilah 35 per 30 per 15. Sekarang kita pindahkan ini X1 mana kita bikin ini pindahkannya ya. Kita kalikan lah ini dulu. X1 sama dengan, maksud saya supaya dapat X1 30 gitu ya, tangen 35 per tangen 15 sekali kurang X1 dari tangen 35 per tangen 15. Gitu dia. Jadi bisa ngumpul X1 ke sini. Begitu. Karena kan itu jadi sama dia. X1 tambah X1 tangen 35 per tangen 15 sama dengan 30 tangen 35 per tangen 15. Ini lebih bagus direnggang-renggangkan ini biar jangan salah pengertian. Kemudian yang ini kita sederhanakan persamaan ini dulu. Nah, X1 keluar 1 ditambah tangen 35 per tangen 15 kurung sama dengan yang tadi 30 tangen 35 per tangen 15. Nah, selesai. X1
dapatlah 30 tangen 35 derajat dibagi tangen 15. Nah, ini dikurung semua. Dibagi dengan 1, dikurung lagi. 1 ditambah tangen 35 dibagi dengan tangen 15. Nah, berikutnya X1 dapatlah dihitung dari sini. Ini kan sudah bilangan semua di sini. Tadi pun bisanya, tapi kita kan mau bikin function. Nah, jadi sekarang kita hitunglah ini dulu. 30 dikali tangen 35 derajat, tangen 35 derajat 0,7 dibagi tangen 15 derajat 0,2679. Oke, bagi 1 ditambah dengan 0,7 dibagi dengan 0,2679. Nah, kita lihat X1 sama dengan, nah, berapa hasil kirinya ini? Saya mau pakai kalkulator dulu. Ya. Nol koma 7 dibagi dengan 0,2679 sama dengan, kemudian kali 30 sama dengan, nah ini 78,3874 dibagi dengan, nah di sana yang tadi juga saya tidak simpan pula tadi. Ulang lagi lah, 0,7 dibagi dengan 0,2679 sama dengan, tambah 1 dapatnya 3,6129. Nah, berarti X1 dapat dari sini kita bagikan 78,3874 dibagi dengan 3,6129 sama dengan 21 meter. 21,6965 meter. Itulah X1. Nah, berikutnya kita pakai kepersamaan di sini bahwa Y sama dengan X1 tangen 15 derajat. Nah, berarti Y sama dengan berapa dia? Nah, kita masukkan ke situ nilainya 21,6965 dikali dengan tangen 15 0,2679 sama dengan, kita kalikan lagi, 21,6965 dikali 0,2679 sama dengan 5,81 meter. 5,81
5,81 meter. Nah, sekarang ini adalah persamaan yang mau dihitung. Nah, kita buat function untuk ini. Nah, X1 adalah yang ini. Nah, ini adalah X1. Copy kemari. Nah, begini dia. Ini kita kurung lah ini. Nah, kita perbaiki dulu. Sini ada tanda kali. Nah, kayak gitulah dia. Kita buat fungsinya. Float tinggi pesawat. TP lah kita bikin. Tinggi pesawat. Kemudian jarak radar. Ya kan. Jarak radar itu 30 km. Kita bikin JR. Float juga. Float jarak radar. Koma. Float sudut. Sudut 1 yang 35 derajat. Atau yang 15 derajat. Nggak apa-apa, sama saja. Sudut 1 gitulah. Float sudut 2. Nah. Kemudian di sini kita bikin tempat penampungan sementara variabel Y1, nah gitu. Kemudian untuk menghitung apalagi perlu ya, nggak ada lagi. Nah, ini aja lah dulu. Y1, kemudian kita bikin Y1 sama dengan, nah, lihat rumus kita itu. Nah, kayak gitu. Bikin aja tanda kurungnya banyak dulu, nanti hapus. 30 itu adalah jarak radar. JR. Kemudian dikali tangen 35 per tangen. Nah, dikali. Nah, ini udah bisa kita kembangkan lah ini. Supaya jangan payah melihatnya. Nah, tangen 35 derajat, kita bikin misalnya sudut 1, boleh? Sudut 1 kali pi. Nah, ini pi tadi. Nah, supaya jangan banyak masalah, bilangannya aja kita isilah. 3,14159 per 180. Nah, tapi di atas perlu kita buat selalu. Nanti mintanya juga itu include mat.h. Nah, kita kembali ke sini. Ini sekarang 30, ini jarak ini sekarang. Nah, sekarang di sini ini dia jarak dibagi dengan, nah, buka kurung 1 ditambah tangen 35. Tangen 35 kita buat tangen sudut 1, karena 35 derajat kita bikin sebagai sudut 1. Sudut 1 dikali dengan 3,14159 per 180.
Nah, ini selesai per. Nah, tangen 15 derajat. Tangen 15 derajat. Sudut 2. Nah, lu sini sudut 2. Sudut 2 dikali dengan pi 3,14159 per 180 derajat. Nah, sekarang kita lihat dulu kurung-kurungnya ini. Karena ini semuanya, kalau kita lihat ini tadi, dikalikan ini dengan tangen 15 derajat. Ini sekarang kita lihat dulu kurungnya, jangan salah kurung. Nah, ini kurungnya yang ini yang ini, pas lah. Ini kita lihat lagi ke sana. Nah, ini lupa kurungnya ini. Nah, ini. Nah, gini ya. Ini dikurung. Kemudian sudut 1. Nah. Lalu tangennya per tangen ini, kemudian kurung ini, kurung yang ini, kurung yang ini. Nah, di sini dia. Nah, ini tahap selain. Kita lihat sekali lagi. Ini sebenarnya nggak nampak lagi saya mana kawannya ini. Saya geser dulunya. Nah, ya. Ini kurungnya yang mana? Ini nggak ada. Jadi ini kan hapus aja lah. Nah, ini baru pas. Nah, ya kan. Ada belakang sana merah dia. Baru semuanya ini dikali tangen 15 derajat. Jadi supaya jangan panjang kali rumusnya nampak, saya buat aja lah titik koma di sini. Nah, Y1 ini dikali dengan tangen 15 derajat. Nah, kayak gitu supaya jangan repot kali. Tangen 15 derajat berarti yang ini. Yang dulu ya, sekali lagi ya. Ini sudut 1 35 derajat per 15 derajat. Ini sudut 2 ini. Sudut 2. Kita lihat ya, ini per ini. 1 tambah. Oh, ini banyak yang salah kita buat ini. Ini pun belum selesai. Nah, ya kan. Sini pun belum selesai. Sini pun belum selesai. Sini pun belum selesai. Tangen ini masih tangen sudut 1 ini. Langsung per sini. Nah, ini masih perlu sekali lagi dulu ini di copy kemari. Di sini. Begini. Begini. Ya. Baru begini. Nah. Baru 1 tambah. Nah, yang ini tangen 35 derajat, yang ini tangen 35 derajat. Tangen 15 derajat, yang ini tangen 15 derajat. 1 yang ini. Kemudian ini lagi
tangin 35 derajat per tangin 15 derajat. Ini tangin sudut 1 per tangin sudut 2. Ya, baru yang ini. Sekarang kita lihat lagi tanda-tanda kurung ini dulu. Ini terlalu jauh dia, jadi saya rapatkan sedikit kemarin. Karena enggaknya masalah sebenarnya yang rapat sama renggang. Kita aja membacanya agak susah. Cuman jauh kali ke sana nggak muat lagi layar. Jadi dengan cara seperti ini, saya kira bisa muat layar persamaan ini semua. Kalaupun nggak muat layar, kita nampaklah kurung-kurungnya ini. Ini di sini sudah pas. Oke. Nah sekarang yang ini sekarang mana kawannya? Geser dulu ya. Ya kan. Dan kepanjangan itu satu kurung itu. Yang dulu yang ini kawannya ini pas, ini pas. Ini tahap 1. Oke. Nah, baru kemari I1 tadi dikali dengan tanggal 15. Tanggal 15 kan ini kopi aja ini. Kayak gini. Oke, return I1. Udah selesai fungsinya. Sekarang kita masukkan ke program. Di sini yang kita masukkan adalah float, apa kita pikir namanya? Tinggi pesawat. Tinggi pesawat. Gitu. Kemudian berikutnya lagi jarak radar. Jarak radar. Baru alfa 1, alfa 2. Alfa 1, alfa 2. Lalu apa lagi? Diketahui jarak radar sama dengan 30 km. Alfa 1 sama dengan 35 derajat. 35-nya tadi 35 derajat. Alfa 2 15 derajat. Nah, berikutnya apa? Function. Nah, panggil function ini. Sini tulis tinggi pesawat sama dengan function. Nah, ini float-floatnya kita hapus. Nama variabelnya kita ganti. Sini jadi jarak radar. Kemudian yang ini alfa 1, alfa 2, titik koma. Print format. Nah, tinggi pesawat sama dengan floating point persen. Ya, artinya bikinlah 3.3 floating, kemudian mundur satu, turun satu spasi, satu baris, kemudian tinggi pesawat. Nah, harusnya kita dapatlah nilai yang sama seperti yang ini tadi. Kilometer ini, ya, bukan meter ya, kilometer. 10 meter kandas lah itu. Ya, kilometer ini. Karena apa? Jarak pandang kan kilometer juga. Yalah. Kita compile dulu. Dia minta nama
dibuat tinggi pesawat. Wah, salah di sini. Nah, apa yang salah? Wah, ini dia minta karena tangan sudut dia harus dikurung ini. Nah, ya kan, tangan sudut ini harus dikurung. Nah, kayak gini. Tangan sudut. Nah, gini. Oke, tengok lagi. Nah, ini lagi. Ini yang salah mungkin kurung ini. Nggak jumpa. Coba tengok ya. Ini kemari. Tangan sudut. Ini sudut. Kemudian ini tangan sudut. Ini sudut. Nah, lalu kenapa salah? Mungkin yang ini. Ini kemana? Ini ke sini. Nah, lihat di sana barangkali ada tanda kurung. Oh, di sini ada tanda kurung. Ah, ini yang bikin ini. Gak cukup dia. Gak pas kawannya. Coba compile. Nah, kesini hari ini sekarang. Nah, sini apa yang salah? Tengok tanda kurungnya. Ini kurung. Ah, iya, kurungnya kurang satu. Nah, lupa ini. Nah, ini udah pas. Oke. Compile lagi. Nah, udah diam dia. Sekarang execute and compile and run. 5,814. Kita lihatlah. Tingginya berapa tadi? Mananya hasil kita tadi di sini? 5,81 km. Ya, ini pas nih ini. Ini kan koma yang nggak kita hitung kan pakai kalkulator tadi. Nah, jadi beginilah cara menyelesaikan soal ini. Nah, ya, yang rumit sebenarnya di sini kurung-kurung ini aja ini semua. Kalau nggak matematikanya nggaknya susah. Dan ini sudah kita pelajari berulang-ulang. Terima kasih.